Yawma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita harus selalu meminta keselamatan akhirat, sebab urusan akhirat ini urusan yang sangat serius, bukan urusan yang mudah. Untuk kita bisa selamat di akhirat nanti, Allah mengatakan dalam Al-Quran lewat lisan Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi la tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim dalam salah satu doanya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, ya Allah, jangan pernah susahkan saya di hari dibangkitkannya hamba-hambamu. Di hari kebangkitan nanti ya Allah, jangan pernah sengsarakan saya, jangan pernah susahkan saya. Bu, Kak, Dek, nah, jika bahkan Al-Khalil, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Ibrahim, meminta agar di akhirat tidak disusahkan Allah, padahal dia adalah kekasih Allah. Bayangkan betapa sangat seriusnya urusan akhirat nanti. Bayangkan betapa sangat seriusnya urusan akhirat nanti. Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan susahkan saya, jangan kecewakan saya, jangan sengsarakan saya pada hari dibangkitkannya hamba-hambamu ya Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana tidak bermanfaat harta, pada hari di mana tidak bermanfaat anak, tidak bermanfaat apa yang orang anggap sebagai pencapaian di dunia. Yauma la yanfa' mal, tidak bermanfaat harta sebanyak apapun kamu punya, tidak bermanfaat kekuasaan seluas apapun kamu punya, tidak bermanfaat kepemilikan dunia, kecantikan wajah, kesehatan badan. Tak ada yang bermanfaat hal itu. Wala banun, tidak bermanfaat anak, tidak bermanfaat murid, tidak bermanfaat pengikut, tidak bermanfaat rakyat, tidak bermanfaat followers, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang menang, yang selamat, yang berhasil adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang selamat. Bayangkan dirimu menghadap Allah. Bayangkan dirimu datang ke negeri akhirat. Apakah kamu sudah siap
dengan membawa hatimu yang ini, hati yang sekarang ada ini. Apakah menurutmu sudah cukup untuk kamu bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat hanya yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang sehat, hati yang bersih dari segala penyakit-penyakitnya, hati yang bersih dari segala kotoran-kotorannya. Maka pahamilah, urusan hati ini memang penting, saudariku sekalian. Di akhirat nanti kamu selamat kalau bawa hati yang bersih, hati yang sehat. Di dunia juga begitu. Menurutmu yang paling bahagia hidupnya di dunia ini siapa? Yang hartanya paling banyak? Enggak. Yang duitnya paling banyak? Enggak. Yang anaknya paling banyak? Pusing. Yang followersnya paling banyak? Enggak. Yang kekuasaannya paling luas? Enggak, tentu saja. Menurutmu siapa yang paling pinter? Bukan. Siapa orang yang hidupnya paling bahagia? Adalah mereka yang menjalani hidupnya dengan hati yang sehat, dengan hati yang nyaman. Sebab kita pasti ada saatnya bersama dengan seseorang, tapi pasti ada saatnya juga sendirian. Kita pasti ada saatnya sehat, tapi pasti ada saatnya juga sakit. Kita dalam hidup ini pasti ada saatnya mampu, kuat, tapi pasti ada saatnya kita lemah, tak berdaya. Segala kondisi bisa datang dalam kehidupan kita. Ada saatnya kita kaya, ada saatnya kita merasa kurang. Saudariku sekalian, tapi dalam keadaan apapun kamu berada, yang tak pernah bisa lepas darimu adalah hatimu. Kamu selalu bersama dengan hatimu. Dalam keadaan apapun kamu berada di sana, maka orang yang bisa betah dengan hatinya, maka orang yang hatinya adalah tempat ternyaman dalam hidupnya, mereka adalah orang yang akan hidup bahagia dimanapun dan bersama dengan siapapun dia berada. Kamu kalau ngerasa kok hidup saya susah terus ya, coba lihat. Bukan karena dompetmu selalu tipis. Bukan. Kok saya merasa hidup saya paling menderita ya? Bukan. Bukan karena kamu selalu sakit-sakitan. Bukan. Bukan karena kamu difitnah sana, kamu difitnah sini, dijelekin si itu, tidak dicintai si ini. Bukan. Bukan juga karena followers di Instagrammu nggak naik-naik juga. Di
dia posting kagak ada yang nge-like. Bukan, Dek, bukan. Bukan karena soalnya saya nggak pernah bisa check out Shopee. Pasti enak ya kalau hidupnya kapan waktu aja bisa belanja, nggak harus nunggu tanggal kembar. Bukan, bukan. Yang paling bahagia hidupnya adalah orang yang nyaman dengan hatinya. Yang paling bahagia hidupnya adalah orang yang menjalani hidupnya dengan membawa hati yang penuh syukur, dengan membawa hati yang paling selamat, dengan membawa hati yang paling bersih. Karenanya, dengarkan saya berharap kita semua hidup dalam bahagia. Dek, kebahagiaan itu bukan ada di sana atau di sana. Kebahagiaan tidak berada di gedung hotel berbintang. Kebahagiaan bukan berada di pesawat terbang kelas bisnis. Kebahagiaanmu bukan berada di negara-negara luar, tempat-tempat indah. Bukan. Bahagiamu, nak, dek, kak, dekat saja dengan dirimu itu. Ia ada di sini, di hatimu sendiri. Orang yang nyaman dengan hatinya, dia akan berbahagia dimanapun dia berada. Dan yang sumpah dengan hatinya, dan yang tidak kerasan dengan hatinya, dan yang tidak betah dengan hatinya sendiri, dia akan berada di penjara meskipun sesungguhnya ia berada di hotel bintang 5. Fahami itu. Fahami itu. Maka bukan materi yang harus kamu kejar. Maka bukan sekedar kenyamanan badan yang harus kamu kejar. Bahkan bukan cinta manusia yang kamu perlu mengemis-ngemis darinya, melainkan kebahagiaan hatimu sendiri. Ala inna fil jasadi mudghah, kata Nabi Muhammad, baginda kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Ala, ketahuilah, kata Nabi Muhammad, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam sekujur tubuh anak manusia terdapat segumpal darah. Tidak salahat, apabila segumpal darah itu bagus, maka bagus pula lah seluruh anggota tubuh. Apabila segumpal darah itu bagus, maka baguslah seluruh anggota tubuh. Apabila rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh.
wahiyal qalb. Ketahuilah segumpal darah tersebut adalah hati. Adalah hati. Kalau hatimu bersih, caramu melihat bakalan bersih. Kalau hatimu indah, semua yang kamu lihat dengan matamu terlihat indah. Ustazah, kok ada ya orang yang ngelihat, yang dia lihat tuh kayak jelek aja semuanya. Kenapa begitu? Adalah karena hatinya jelek. Maksud kamu siapa yang begitu? Saya. Kalau kamu ngelihat segala sesuatu jelek semua, bukan karena memang jelek kenyataannya, melainkan karena kotornya hatimu itu. Sebaliknya, kalau hatimu indah, hanya kebaikan yang akan kamu lihat dalam segala sesuatu. Makanya yang dibenerin itu bukan tampilan, melainkan hati. Kalau hatimu indah, suara-suara berisik, suara-suara yang kelihatannya nggak enak berasa enak kedengeran. Kalau hatimu indah, apapun yang kamu lihat adalah keindahan. Ngelihat anak, ya ampun lucunya anak saya. Rapotnya nggak cuman hitam, tapi bagus, ada merahnya. Pas dilihat, anaknya bilang, "Mama, maaf ya, rapotnya ada merahnya satu." Nah, alhamdulillah rapot kamu bagus, merahnya cuman satu, dulu mama 5. Hanya keindahan yang kamu lihat. Seorang istri yang hatinya indah hanya akan melihat keindahan dalam diri suaminya. Kamu adalah lelaki terindah yang pernah aku temui. Andai waktu bisa kuulang, tak akan kupilih pasangan selain dirimu. Suaminya nyaut, lah emang gak ada yang lamar kamu selain aku. Hanya keindahan yang kamu lihat. Bahkan terhadap penjahat paling laknat sekalipun, pemilik hati yang indah hanya akan melihatnya dengan pandangan penuh rahmat. Maka semua masalah ada pada hatimu itu. Demikian yang selalu disampaikan guru saya, guru kita semua, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Beliau mengatakan, al-madar kullul madar fi salahis sudur, al-madar kullul madar fi salahil qulub. Sumber segala urusan, sumber segala masalah,
pusat segala-galanya ada pada benarnya hati. Bagusnya hatimu itu, hatimu bagus semuanya. Hatimu rusak semuanya. Betapa pentingnya kita membersihkan hati kita, meluaskan hati kita, membahagiakan hati kita, menyehatkan hati kita, membersihkan hati kita, peduli kepada keadaan hati kita. Seorang ulama mengatakan, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, andai saja, kata beliau, kamu peduli kepada hatimu seperti kepedulianmu kepada wajahmu, niscaya akan baguslah hidupmu itu. Cuman masalahnya yang selalu kita pedulikan adalah apakah make up saya sudah on point, tanpa pernah peduli apakah hati saya sudah on point. Yang sering kita pedulikan adalah, aduh susah nih, ada jerawat di wajah saya, tanpa kita mau peduli. Duh susah nih, ada hasut di hati saya. Duh susah nih, ada kesombongan di hati saya, ada ria di hati saya, ada ujub di hati saya, ada kebencian di hati saya. Andai, kata beliau, kepedulianmu terhadap wajah hatimu seperti kepedulianmu kepada wajah badanmu, niscaya akan baguslah hatimu itu. Menurutmu, apa bedanya kita dengan para wali? Apa bedanya kita dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala? Habib Umar bin Hafid mengatakan, enggak lain, enggak bukan, bedanya ada pada hati. Sholat kita sama sholat mereka, isinya berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tahiyat. Bacaan sholat kita sama bacaan sholat mereka. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah, para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir mereka sama zikir kita. Mereka baca la ilaha illallah, kita pun sama membaca la ilaha illallah. Kita baca astaghfirullah, mereka pun sama membaca astaghfirullah. Kita baca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, mereka pun sama membaca zikir tersebut juga. Tapi bedanya kita membaca la ilaha illallah tanpa ada sesuatu yang bergetar, sementara para kekasih Allah, getaran hati mereka mengguncang arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang diceritakan baginda Nabi besar Muhammad, idza qala al-'abd la ilaha illallah taharrakat amudul arsh
uskun ya amud. Apabila seorang hamba berkata la ilaha illallah dari hatinya, bergetar jiwanya, ucapannya membuat arsy Allah, salah satu tiang yang ada di sana bergetar. Allah kemudian berkata padanya, tenanglah wahai tiangku. Tiang tersebut menjawab, la hatta taghfir liqailiha, aku tak akan diam selagi engkau belum mengampuni seluruh dosa orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah itu ya Allah. Satu kalimat la ilaha illallahnya menggetarkan tiang arsy Allah. Menurutmu kitakah yang begitu? Tentu saja tidak. Sebab hati kita masih perlu kita didik. Sebab kalimat la ilaha illallah jangankan menggerakkan arsy, ia bahkan belum menggetarkan hatimu sendiri. Kalimatan khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kata Nabi kita Muhammad, dua kalimat ringan di lisan, akan tetapi memberatkan timbangan kelak di akhirat nanti. Padahal kafahnya timbangan, neracanya timbangan di akhirat, besarnya ma bainas samai wal ard, seperti antara langit dan bumi. Ia akan memberatkan timbangan tersebut. Apa itu hai Rasulullah? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tapi apakah menurutmu saat kamu mengucapkan kalimat tersebut, ia akan dapat memberatkan timbangan amal pahala kebaikanmu? Saya ragu-ragu terhadap diri saya sendiri, sebagaimana saya ragu-ragu itu terjadi kepadamu. Karena kalimat la subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim yang keluar dari lisan kita selama ini, sepertinya hanya baru keluar dari lisan kita, belum keluar dari hati kita yang terdalam, belum lagi ditambah dengan fakta bahwa hati kita masih dipenuhi dengan kotoran-kotorannya. Alhamdulillahi mil'al mizan. Ucapan alhamdulillah dari seseorang satu kali dapat dengan mudah memenuhi timbangan di akhirat nanti. Berapa banyak kita berucap kalimat alhamdulillah, tapi apakah ia dapat memenuhi timbangan kita di akhirat? Saya meragukan itu. Bukan karena ustazah nggak tahu berapa banyak saya mengucapkannya dalam sehari semalam. Mungkin memang kamu banyak mengucapkannya, tapi masalahnya Allah peduli kualitas lebih daripada kuantitas.
Allah peduli mutu daripada jumlah. Dan masalahnya mutunya bukan dari kefasihanmu mengucapkannya, melainkan adakah ia keluar dari lisan hatimu sebelum ia keluar dari lisan tubuhmu itu. Ada satu kisah pernah disampaikan guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafidz. Beliau mengisahkan tentang beberapa orang santri yang datang mengajar di sebuah pulau terpencil, meminta warga tersebut buat datang mau diajarkan surat Al-Fatihah. Datang berbondong-bondong, diajarin sama satu orang diajarin satu orang diajarin satu orang. Mereka ngantri. Ada nenek-nenek datang. Nenek di sini boleh jawab, Nek. Alhamdulillah, majelis saya banyak dihadiri nenek-nenek. Dan alhamdulillah, nenek-nenek yang hadir di sini nggak ketiduran. Biasanya nenek-nenek kalau hadir di majelis suka rada-rada, apalagi kalau duduknya di pojokan. Terus dapat kipas angin, nggak senderan sekalipun, bahu sampingnya jadi senderan. Nenek itu pun diajarkan baca Al-Quran, surat Al-Fatihah. Di beberapa ayat susah banget dia buat bacanya. Ihdinas siratal mustaqim. Misalnya neneknya bilang ihdinas siratal mustaqim. Nek, sod bukan sin. Ihdinas zirat. Ya, Nek. Nek, off bukan kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, Nek. Sampai capek ngajarinnya. Nenek-nenek itu ngerasa banyak yang ngantri juga. Jadi dia kemudian berdiri, dia bilang, udah deh nak, ya nggak apa-apa kali ya. Boleh aja, nggak apa-apa nggak? Nah, ya Nek, sholat nenek nggak sah kalau Fatihahnya nggak benar. Masa gitu? Akhirnya nenek-nenek itu karena nggak enak juga sama yang lain, terus juga kesel juga, dia udah belajar panjang nggak bisa-bisa. Dia pun berdiri, kemudian keluar. Si anak tadi ini yang ngajarin, santri ini, ustadz ini, dia pun juga memang keluar dari ruangan tersebut. Karena udah selesai yang bagian dia atau apalah, dia keluar. Tiba pemuda tersebut itu melihat nenek itu yang ternyata rumahnya ada di seberang sungai. Jadi tempat itu ada sungai di depannya. Nenek ini rumahnya ada di seberang sungai. Nenek ini ketika mau melewati sungai, nggak ada jembatan, nggak ada perahu waktu itu yang dia lihat. Dia kemudian berdiri aja depan sungai,
Dia tinggal baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia bisa berjalan di atas air. Wih, wali nih. Saya ajarin Fatihah pakai kesel pula. Astagfirullah. Ujar Ustadz tadi nih. Sementara nenek tersebut tengah jalan dimikir, astagfirullah, diajarin Fatihah kok saya nggak sabar ya. Astagfirullah, astagfirullah. Maafin saya ya Allah, maafin saya ya Allah, saya kok hatinya gini amat. Kok nggak sabar belajar ilmumu, padahal baru cuman setengah jam, 1 jam. Balik lagi dah. Dia pun kemudian berbalik arah. Si ustadz tadi tuh sambil ngeliatin aja, ya Allah maaf, ya Allah maaf, ada kekasihmu belajar surat Al-Fatihah dan saya kurang sabar mengajarinya. Maaf ya Allah, maaf ya Allah. Rupanya dia memang gak perlu untuk saya ajari surat Fatihah, ia sudah sampai kepadamu. Si perempuan balik lagi. Anak santri itu, Nek maaf ya Nek, Nek maaf ya Nek, Nenek balik lagi. Kenapa Nek? Saya minta didoakan Nek. Alhamdulillah nenek balik lagi. Nenek tersebut menjawab, maaf ya nak, nenek nggak sabar belajarnya. Yuk kita masuk lagi nak, ajarin lagi nenek ya nak. Semua masalah dalam kehidupan adanya pada kebersihan hati. Seorang kekasih Allah mencapai derajat tinggi di sisi Allah adalah karena bersihnya hati. Bersihnya hati. Nahnu aslahnal batin fakhaf minna kullu syai'. Katanya seorang waliullah, kami adalah orang-orang yang memperbaiki hati, maka Allah jadikan segala sesuatu takut pada kami. Sementara kalian berusaha memperbaiki zahir, tampilanmu yang kamu bagusin, sehingga kamu merasa takut terhadap segala sesuatu. Kita nih takut, banyak takutnya. Takut nggak lagi disayang sama suami, takut nggak punya duit, takut nggak dicintai sama orang, takut ditinggalin sama temen, takut sakit, takut sulit. Ada banyak ketakutan-ketakutan kita dalam kehidupan. Apa sebabnya? Katanya seorang waliullah ini, antum aslahtum zahir, kalian selalu memperbaiki tampilan luar, sehingga akhirnya banyak ketakutannya dalam hidup. Kami adalah orang-orang yang memperbaiki hati, bikin cakep hati, sehingga Allah jadikan apapun tunduk kepada kami. Ucapan ini diucapkan, ada ceritanya juga nih. Masih boleh nggak saya cerita? Oh boleh ternyata. Belum jam 10. Saudariku sekalian, dulu ada beberapa orang santri. Cerita ini juga disampaikan guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Lagi liburan pesantren, mereka pergi ke rumah seorang laki-laki soleh. Mereka dengar ada laki-laki soleh
yang doanya mustajab, yang hidupnya penuh berkah. Yuk kita pergi ke sana. Pergilah 5-7 orang dari santri ini, udah lulusan pesantren, pergi ke rumah tersebut. Mereka berencana untuk tinggal di rumah syekh tersebut itu 3 hari belajar, dan mereka juga bisa dapat keberkahannya. Ketemu malam hari, begitu nyampe syekhnya mempersilahkan rumahnya untuk ditinggali. Besok paginya syekh tersebut mengimami sholat subuh. Adik-adik santri ini kemudian jadi makmumnya. Di telinganya adik-adik santri ini bacaan Qur'annya kurang fasih. Jadi begitu habis selesai sholat subuh, saat mereka kembali ke kamar mereka, pada ngobrol, tadi waktu sholat kayaknya bacaannya salah deh. Iya bener, saya kirain saya doang, kamu juga? Oh, dengar segitu jelasnya. Wah, bisa jadi sholat kita nggak sah nih, yuk kita sholat lagi. Mereka pun memutuskan untuk sholat kembali, karena mereka pikir sholatnya syekh tersebut sepertinya nggak pas, makhrajnya nggak bener, sehingga perlu buat diulang kembali. Pagi-pagi hari, habis itu mereka memutuskan, yaudah deh, ngapain kita nih datang nyari berkah sama seseorang yang bahkan bacaan Qur'annya enggak sah. Iya deh, ya udah kita deh pagi hari ini habis selesai mandi sarapan kita pamitan aja. Ya udah, kita cari orang lain aja yang lebih berkah. Mereka pun mandi di sungai, karena memang rumahnya deket sungai, habisnya sungai itu hutan. Mereka letakkan pakaian mereka, hanya pakai pakaian dalam seperti biasa, kemudian mereka pun berendam di sungai buat mandi. Saat itulah tiba-tiba dari arah hutan, agak dari sebelah sana, keluar macan yang menduduki pakaian mereka. Panik, takut. Mereka semuanya ada di dalam sungai, kelihatan cuman kepalanya doang. Orang kalau lagi takut, jangankan bergerak, nafas aja kadang takut. Pernah begitu? Makanya kenapa orang kalau lagi panik, lagi takut, biasanya sesak nafasnya, karena dalam keadaan panik atau takut yang luar biasa, orang suka lupa nafas. Hati-hati, ada lupa yang bisa bikin orang sampai mati. Lupa nafas. Panik, mereka pucet. Macannya santai aja, toleh kanan, toleh kiri. Itu kalau di film kartun tiba-tiba ada bahasanya tuh macannya. Emang enak. Ketiba dari arah rumahnya syekh tersebut, keluar syekh itu, dia melihat pemandangan tersebut, dia kegelian sendiri. Dia kemudian berteriak, "Ya Aba Firas, rah min inda duyufi." Pak Macan, pergi sana, jangan ganggu tamu-tamu saya. Macan tersebut menoleh,
kepada sang syekh. Kemudian dia berdiri, terlihat kayak manggut-manggut, dan pergi meninggalkan pakaian yang tadi telah dia duduki begitu saja. Mereka pun bengong melihat pemandangan tersebut. Kemudian sesudah dirasa aman, mereka pun keluar dari sungai, mengambil pakaian mereka, kemudian bergegas masuk ke dalam rumah dan mendekati syekhnya. Syekh, maafkan kami, Syekh, maafkan kami. Mereka pun menceritakan bahwa rencananya mereka 3 hari, tapi karena dirasa tadi sholat subuh bacaan syekhnya kurang tepat, mereka memutuskan akan berangkat pulang hari itu. Tapi sesudah melihat pemandangan bagaimana syekh tersebut dengan mudahnya menyelamatkan mereka dari macan, mereka bilang, Syekh, maafkan kami telah suudzon kepadamu. Kami akan tinggal di sini 3 hari dan memohon keberkahanmu. Mereka kemudian bertanya, Syekh, bagaimana kamu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah? Syekh tersebut menjawab, antum aslahtum zahir fakhiftum minal asad, nahnu aslahnal batin fakhaf minnal asad. Kalian hanya memperbaiki tampilan luar, karenanya kalian takut dari macan, sementara kami yang kami perbaiki adalah hati, karenanya macan takut dari kami. Ini perbedaan signifikan antara kita dengan para wali. Pengen hidupmu bahagia? Bersihkan hatimu. Pengen hidupmu berisi keindahan? Indahkanlah hatimu. Pengen selamat hidup di akhirat? Baguskan hatimu. Pengen selamat pulang bawa husnul khatimah? Selamatkanlah hatimu. Jelas? Ustazah, kalau gitu bagaimana caranya? Yuk kita bahas satu demi satu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, cara bagusin hati. Satu, hati itu kan ibarat tempat, ada pintunya. Pintunya hati ada 3. Pintunya hati ada, yang pertama mata. Bukankah kita biasa dengar dari mata turun ke? Yang keduanya telinga. Walaupun kamu gak pernah dengar, tapi kamu merasakan tentu saja. Dari telinga masuk ke hati. Ada banyak orang-orang bilang sama saya, Ustazah, saya belum pernah ketemu sama Ustazah, tapi saya cinta sama Ustazah. Saya nggak tahu itu bener apa gombal, tapi saya cuman lagi bilang, banyak yang bilang begitu sama saya.
Saya tahu kenapa sebabnya. Karena memang untuk cinta tak perlu jumpa. Seringkali cinta muncul masuk lewat telinga. Gimana kamu nggak cinta? Kamu seringkali menjadikan suara saya sebagai obat tidurmu. Sebelum tidur dengerin suara saya. Soalnya dia bilang, Ustazah, suara Ustazah mengandung semacam obat insomnia. Saya rasa begitu. Terbukti dengan kalau di majelis banyak banget yang suka pada ngantuk. Apalagi yang datang kajiannya dari tadi malam. Banyak. Boleh angkat tangan. Saudariku sekalian, dari telinga masuk ke hati. Karenanya kalau kepengen telingamu bagus, baguskanlah apa yang kamu lihat dengan matamu, baguskanlah pula apa yang kamu dengar dari telingamu. Pastikan yang dilihat-lihat barang yang bagus. Pastikan yang didengar adalah hal-hal yang indah. Apa yang bagus, apa yang indah, yang mendekatkanmu kepada sumber keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Sungguhnya Allah itu indah, hanya mau menerima keindahan-keindahan. Sesungguhnya Allah itu bagus, hanya mau menerima yang bagus-bagus. Coba ingat-ingat betapa seringnya mata kamu melihat yang haram, yang menyebabkan dirimu biasanya mengerjakan kebaikan dengan mudah, ini kok jadi berat. Ustazah, saya bangun tahajud berat banget hari ini, tadi malam. Biasanya ringan aja Ustazah. Coba dilihat, kemarin kamu nonton apa? Coba diingat-ingat, kemarin kamu ngeliat siapa? Terus kamu bilang sama temen kamu pakai isyarat mata, noh dia noh orangnya. Yang apaan sih? Yang kemarin saya ceritain, lagi deket melaki orang. Ya, matamu suka khainatal a'yun, membicarakan aib orang lain pakai isyarat mata. Allah menyebutnya sebagai khainatal a'yun, khianatnya mata. Jangan salahkan siapa-siapa bahwa mata yang dipenuhi dengan yang haram-haram, Allah pun akan memenuhi hatinya dengan sampah-sampah yang menjijikkan. Latih mata
Semoga Allah mudahkan. Latih mata untuk hanya melihat kebaikan-kebaikan. Semoga Allah mudahkan. Amin. Ya Allah, tolong jaga mata kami ya Allah, seperti Engkau telah menjaga mata hamba-hamba tercinta di sisi-Mu ya Allah. Ada salah satu habaib, salah satu wali min auliyaillah. Dia lagi jalan, kemudian ada satu perempuan dia tabrak. Perempuan tersebut bilang, "Astagfirullah, kok nabrak saya?" Wali tersebut kelihatannya memang kayak bener apa yang disampaikan. Dia tuh lagi lewat gitu, terus kayak perempuan tersebut tuh dia dorong gitu sambil kayak nggak lihat gitu, terus di jalan begitu aja. Astagfirullah. Begitu perempuan itu bilang astagfirullah, seorang wali ini kemudian terkejut. Dia bilang, maafkan saya, sambil menunduk dan tidak melihat ke arah wanita itu. Maafkan saya. Perempuan tersebut bilang, iya, nggak apa-apa. Dia jalan, yang di sampingnya nanya, "Bib, kok ditabrak perempuannya, Bib? Kok didorong?" Habib tersebut menjawab, "Saya pernah berdoa, meminta kepada Allah agar perempuan yang tidak halal bagi saya, Allah halangkan mata saya untuk melihatnya, dan Allah serupakan saja mereka dengan tembok. Dan doa saya Allah ijabah. Saya tadi tidak melihatnya selain hanya tembok, karenanya saya dorong bukan buat dorong, akan tetapi buat sandar, buat nyandar pada tembok tersebut." Masya Allah, para wali-walinya Allah SWT menjaga mata mereka. Ada namanya Syekh Dharir yang mempelajari tasawuf, mungkin pernah dengar nama ini, Syekh Dharir. Dharir artinya adalah buta. Tapi beliau aneh. Di masa mudanya beliau buta, di masa tuanya beliau dapat melihat kembali. Murid-muridnya bertanya, "Syekh, orang itu biasanya masa mudanya melihat, masa tuanya buta. Syekh kok aneh? Masa mudanya Syekh buta, masa tuanya malah bisa lihat." Syekh tersebut menjawab, "Saya dulu masa kecilnya bisa lihat sampai saya remaja. Ketika remaja, satu hari saya lagi mau jalan ke masjid, saya lihat ada seorang perempuan cantik sedang menyisir rambutnya di dalam rumah yang terlihat oleh saya dari kaca di jendela kamarnya. Akhirnya saya pun ibadah saya berantakan sesudah itu. Saya sholat kebayang-bayang wajahnya, saya belajar baca hadis kebayang-bayang rambutnya, kebayang-bayang kulitnya. Sampai ibadah saya berantakan. Saya pun kemudian berdoa, meminta kepada Allah, "Ya Allah, nih mata ternyata jadi fitnah. Ya Allah,
cabutlah saja pandangan mataku ya Allah, biar saya lebih mudah menjaga diri saya. Saya tidur malam, pagi harinya Allah telah membutakan mata saya. Saya pun menjalani masa remaja hingga saya menikah, saya dewasa, saya punya anak, saya kawinkan anak-anak saya, dan seterusnya dalam keadaan buta. Sampai ketika saya sudah setua ini, saya biasa malam hari sesudah saya wudhu, saya sholat di rumah, saya diantar oleh cucu saya pergi ke masjid sebelum subuh. Tapi hari itu saya panggil cucu saya, nggak ada yang datang. Saya panggil orang di rumah saya, nggak ada yang datang. Sementara saya udah kepengen pergi ke masjid, saya pun segera mengangkat tangan saya hari itu. Saya bilang, ya Allah, telah saya titipkan pandangan mata saya kepadamu, karena saya takut saya tidak dapat menjaga pandangan mata. Ya Allah, sekarang saya kembali memerlukannya. Kembalikanlah pandangan mata saya ya Allah. Dan Allah pun mengijabah doa saya. Saya pun kemudian membuka mata dan dapat melihat kembali dengan jelas. Para wali-wali Allah, mereka menjaga pandangan mata mereka. Tentu kita tak akan dapat melakukan yang seperti itu. Akan tetapi mari kita sama-sama memohon kepada Allah. Ya Allah, tolong jaga mata kami ya Allah. Tolong jaga mata kami ya Allah. Kami seringkali gagal melakukannya ya Allah. Ampuni dosa mata kami ya Allah. Dan jagalah mata kami sesudah saat ini ya Allah. Jangan biarkan yang haram-haram kami lihat. Jangan biarkan kami melihat dengan pandangan menghina. Ya Allah, jadikanlah mata kami bisa melihat seperti cara hamba-hamba terkasih di sisimu melihat. Pintu ke dalam hati kita, mata, telinga, ada 3 katanya Ustazah. Yang satu apa lagi? Yang satu adalah mulut dan seluruh anggota tubuh. Pastikan jangan ada makanan haram dan uang haram ada dalam kepemilikanmu itu. Ada kaitannya Ustazah? Besar sekali teman-teman, besar sekali. Orang kalau berani-berani sama yang haram, hatinya nggak bakalan bagus, percaya saya. Percaya saya. Menurutmu pejabat yang korupsi bisa punya hati yang bagus gitu? Nggak bakalan. Nggak bakalan. Saudariku sekalian, menurutmu istri yang suka nilep belanjaan suami, lagian ibu-ibu nih suka ngerasa pejabat yang korupsi hatinya nggak bakalan bersih. Dia ngerasa emang tuh, untung saya nggak jadi pejabat. Begitu dibilang istri yang suka nilep duit suami, kok saya ya? Dikasih belanjaan 200.000,
yang dibelanjain cuman 20.000, 180-nya dibeliin lipstik. Ada yang begitu? Mana orangnya? Menurutmu saudara yang suka merebut warisan dari saudaranya bakalan bisa punya hati yang indah dan bersih? Enggak. Mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya. Ustazah, bukannya memang ada hak istri dalam harta suami? Betul. Tapi itu maksudnya adalah yang diberikan suami kepada istrinya. Atau kalau suaminya tidak memberikan nafkah dengan benar, yang dia ambil dari hak suaminya, dari suaminya, seukuran dengan kebutuhannya secara pokok saja, itu yang diperbolehkan. Saudaraku sekalian, selebihnya apa yang tidak diberikan suamimu kepadamu, tapi yang kamu temukan di dompet suamimu, bukan milikmu. Istri saya pinter nyari duit, kata seorang suami. Dikirain istrinya pinter kerja, ternyata dimanapun saya sembunyikan duit saya, dia nemu aja. Yang belum diberikan orang lain padamu, mau itu saudaramu, mau itu anakmu, mau itu suamimu, apalagi tetanggamu, apalagi temenmu, belum sampai kepadamu dengan ucapan ini untukmu, maka itu hukumnya haram bagimu. Jangan berani-berani, hanya akan mengotorkan hatimu itu. Jangan sampai pulang majelis nyari sendal yang bagusan. Jangan sampai kamu berani-berani sama yang bukan hakmu, bahkan meskipun itu adalah milik abangmu sendiri, adekmu sendiri, kakakmu sendiri, anakmu sendiri, siapapun. Jangan. Itu hanya akan mengotori hatimu, teman-teman. Idza aznabal abd nakat fi qalbihi nuktah sauda. Apabila seseorang mengerjakan dosa, maka akan tertoreh dalam hatinya satu titik hitam. Begitu katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia memohon ampun, meminta maaf, maka akan terhapuskanlah. Namun jika tidak, titik hitam akan memenuhi hatinya, hingga hatinya pun menjadi kotor. Kalau sudah kotor, sulit kebaikan akan masuk di dalamnya. Bahkan kotoran tersebut berubah menjadi karat yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, melainkan ada karat di dalam hati mereka sebab dosa yang telah mereka lakukan. Kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Sekali-kali tidak, karat tersebut jika telah memenuhi hati mereka, maka akan membuat mereka terhalang dari iman, sehingga akan mati dalam keadaan tidak sebagai umat Islam. Saat ajal datang menjemputnya, iman tercabut dari dalam hatinya, mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik.
Cara bersihin hati nomor 1, pastikan jaga mata, jaga telinga, jaga seluruh anggota tubuh dari harta yang haram. Insya Allah. Yang keduanya, usir jauh-jauh sampah dalam hati. Kita kan kalau dibilang bersihin rumah, apa hal pertama yang akan kamu lakukan? Ambil sapu, sapuin hatinya, sapuin ruangannya, sampah-sampahnya keluarin. Apa sampah yang paling banyak, paling besar? Apa tuh sampahnya? Berupa kebencian. Kebencianmu kepada siapapun adalah sampah-sampah yang memenuhi ruang hatimu itu. Jangan, Bu, Dek, Kak, Nak, demi kebahagiaan hatimu, jangan biarkan hatimu dipenuhi benci terhadap siapapun. Hilangkan dendam, angkat, buang jauh-jauh. Tidak ada siapapun yang pantas kamu letakkan kebencian dalam hatimu. Apalagi kalau kamu sampai bilang, saya nggak akan maafkan dia sampai mati. Nanti orang ini akan saya gugat di hadapan Allah. Kamu memangnya siapa? Panitia akhirat? Hah? Kamu siapa? Temennya malaikat mungkar nakir? Kamu hanyalah seorang hamba. Sebagaimana seseorang menzolimimu, bisa jadi kamu pun pernah berbuat kezaliman kepada orang lain. Maka jangan berpikir untuk menuntut seseorang di akhirat. Bisa jadi justru kamulah yang akan dituntut atas segala kezaliman kamu selama hidup di dunia ini. Man afa'u fi, siapa yang memaafkan, dia akan dimaafkan. Bukankah dosa kita pun banyak? Kalau kepengen dosamu diampuni, maka maafkanlah kesalahan siapapun yang pernah berbuat salah kepadamu. Insya demi kebahagiaan hatimu, maafkan orang lain. Demi kebahagiaan hatimu, demi keselamatan hatimu, demi kebersihan hatimu, buang jauh-jauh rasa benci kepada siapapun. Tapi kok berat ya Ustazah? Berat sekali mau memaafkan. Saya sih suka bilang, ya Allah, saya udah maafin semuanya kecuali dia. Yang dia jangan ya Allah. Saya terlalu sakit hati, dia telah merebut suami saya. Begitu? Iya. Gimana caranya memaafkan Ustazah? Tanya seorang perempuan yang ingin hatinya bersih. Ingat, ingat, semua manusia adalah hambanya Allah, dan kamu pun juga hambanya Allah.
perlakuanmu kepada hambanya Allah akan membuat Allah berlaku yang sama kepadamu. Ingat, tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Apapun terjadi di atas muka bumi ini, semuanya adalah karena dengan seizin Allah. Termasuk apa yang terjadi kepada suamimu, apa yang terjadi kepada anakmu, kepada dirimu, semuanya dengan seizin Allah. Maka kalau kamu terima, ridho dengan keputusan Allah, Allah pun akan ridho kepadamu. Man radhiya falahur ridho, wa man sakhita falahus sukht. Siapa yang ridho, Allah pun akan ridho. Siapa yang tidak terima dengan keputusan Allah, Allah pun tidak menerima dia sebagai hambanya. Buang, bersihkan hatimu demi kebahagiaan hidupmu. Yang berikutnya, saudariku sekalian, sembuhkan hatimu dari penyakitnya. Apa penyakitnya? Banyak. Imam Ghazali menyebutkan satu kitab tersendiri mengenai penyakit-penyakitnya hati. Satu kitab tebal dalam Ihya Ulumuddin tentang penyakit-penyakit hati. Imamul Haddad menyebutnya, yang paling parahnya kata beliau hasud, yang paling parahnya adalah kata beliau riya, yang paling parahnya katanya beliau adalah al-kibr, kesombongan, merasa diri sebagai seseorang. Nabi Muhammad menyebutkan dasarnya, biar kita mudah nih, kita cerabut penyakit-penyakit hati kita sampai ke akar-akarnya, cabut akarnya. Apa akarnya? Nabi Muhammad menyebutkan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta terhadap dunia, seneng, ambisi, kepengen sama dunia adalah sumber segala macam penyakit-penyakit hati. Apa tuh dunia? Semua yang tidak kamu bawa mati. Terlalu cinta sama duit, terlalu cinta sama jabatan, terlalu cinta sama profesi, terlalu cinta sama seseorang sampai dia rela melakukan apapun demi yang dia cintai. Dia cintai suaminya sampai mau operasi nambahin hidung. Dia terlalu cinta sama suaminya sampai kulit mukanya ditarik benang, disulam alis, sulam bibir, segala apapun dia lakukan. Bu, Kak, Dek, jangan biarkan cinta dunia membuatmu terjebak kepada dosa demi dosa. Angkat jauh-jauh itu dari hatimu. Ingatlah, apa yang tidak kamu bawa mati, jangan kejar mati-matian. Saya sering sampaikan, sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Sebanyak apapun yang kamu punya dari uang, nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidup dengan membawa hati yang tenang, jangan banyak. Yang keempat, tinggal 2 lagi, yuk, udah siang. Kalau kepengen hatimu bersih, Nabi Muhammad bilang,
Ala inna likulli syai'in saqalah wa saqalatul qalbi dzikrullah. Ketahuilah, segala sesuatu ada pengkilatnya, segala sesuatu ada pembersihnya, segala sesuatu ada yang buat ngepel tuh, apa tuh namanya? Hah? Cairan pembersih lantai buat pel itu loh. Wipol. Ini kok bicara merek ya? Disinfektan. Gak tahu dah saya. Likulli syai'in saqalah. Segala sesuatu ada pengkilatnya, ada pembersihnya. Ala wa inna saqalatul qalbi dzikrullah. Ketahuilah, pengkilat hati, pembersih hati adalah zikrullah, mengingat Allah dalam segala keadaan. Ingat Allah, ingat Allah, ingat. Lihat suami, ingat dia adalah seseorang yang Allah telah jadikan sebagai pemegang kunci surga saya. Lah kok amin? Saya nggak lagi doa, saya lagi ngasih tahu. Kalau lihat suami, jangan hanya sekedar ingat dia suamimu, jangan hanya sekedar ingat dia ayah anak-anakmu, akan tetapi ingat Allah, dia adalah seseorang yang telah Allah izinkan menjadi sang pemegang kunci surgamu. Saudariku sekalian saya muliakan, lihat anak ingat, lihat diri sendiri kamu ingat. Ana abduk anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau Tuhanku, aku hambamu. Lagi sakit ingat Allah. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, hanya engkaulah satu yang dapat menyembuhkan. Sebelum kamu ingat Panadol, sebelum kamu ingat dokter, sebelum kamu ingat nih mesti minum air jahe, sebelum ingat apapun ingat Allah. Saat bangun tidur ingat, saat mau tidur ingat, lagi makan ingat, lagi minum ingat. Berusahalah untuk dimanapun, kapanpun, apapun, bagaimanapun ingat Allah. Semakin banyak kamu mengingat Allah, maka semakin bersih pulalah hatimu itu, semakin mengkilatlah cermin jiwamu itu. Yang terakhir, saudariku sekalian yang saya muliakan, pengen hatimu bersih, pengen hatimu indah, pengen hidupmu bahagia, dunia dan akhiratmu, cintai Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad adalah cahaya. Qad ja'akum, kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum nurun min rabbikum. Telah datang cahaya untuk kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya itu bernama Muhammad. Innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang Allah hidayahkan untuk kalian.
akan menjadi tempat yang bercahaya. Bukan hanya bersih, melainkan bercahaya, sehingga hatimu menjadi indah. Saya sering lakukan ini. Tiap kali hati saya sumpek, tiap kali hati saya sedih, tiap kali saya merasa ketakutan, saya tahu hati saya sedang gelap, hati saya sedang kurang cahayanya. Ia begitu kelabu, berasap. Saya hanya berharap ia tidak sampai mati. Hal terdekat yang saya lakukan adalah berusaha memperbanyak sholawat. Baca sholawat dan liatin. Hati rasanya lebih lapang. Sebab memang Innal Habibal Mustafa